Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Baik anak-anak, jadi kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi doa akan Ibu pimpin, sikap tangan Amustika. Baik, bisa duduk. Kemarin malam sudah belajar anak-anak? Sudah. Jadi kali ini kita akan belajar pendidikan Arab Hindu dengan Budi Pekerti. Jadi materi kita kali ini adalah Trihita Karana. Jadi kalian ada yang tahu nggak apa itu Trihita Karana? Ya, sudah. Baik, akan Ibu jelaskan. Jadi Trihita Karana ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Trihita dan Karana. Nah, jadi Tri. Nah, ada yang tahu apa itu Tri? Tiga. Betul, betul sekali ya. Jadi Tri itu artinya tiga. Dan Hita. Nah, Hita yang tahu? Artinya bahagia. Ya, betul, bahagia untuk kebahagiaan atau keharmonisan ya. Jadi Hita artinya kebahagiaan. Nah, jadi berikutnya ada Karana. Ada yang tahu apa Karana? Tidak. Jadi Karana itu artinya penyebab. Nah, kalau kita gabungkan, jadi Trihita Karana ini artinya tiga penyebab kebahagiaan Nah, jadi kalau Trihita Karana ini kita gabungkan berarti dapat menjadi tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan. Nah, jadi Trihita Karana ini memiliki tiga bagian. Nah, jadi bagian-bagian dari Trihita Karana itu ada parahyangan, pawangan, dan paramahan. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu parahyangan? Jadi parahyangan ini adalah hubungan manusia baik dengan Tuhan. Jadi kalau kita dengar kata parahyangan, nah kalau kita bilang ide samya widiwasa berarti pasti ada kata yang ya. Kalau yang itu kan di atas ya, berarti parahyangan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua ada pawangan. Nah, jadi pawangan itu artinya hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi kalau kita sama manusia harus saling menghargai ya. Jadi itu artinya pawangan itu artinya hubungan baik manusia dengan sesama manusia. Berikutnya ada palemahan. Jadi palemahan itu artinya hubungan baik manusia dengan alam atau tumbuhan. Jadi kalau kita sebagai manusia juga harus menjaga keharmonisan kita dengan sesama
lingkungan. Jadi Palemah itu artinya hubungan atau alam ya. Nah, jadi itu tadi apa bagian-bagian dari cerita anak. Jadi apa saja anak? Jadi yang pertama ada Ramayana, ada Pawongan, dan ada Palemahan. Sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti? Berarti sekarang ibu akan kasih kalian tugas. Jadi tugasnya gampang ya. Jadi tugasnya kalian membuat contohnya ya. Jadi kan tadi ibu sudah jelaskan cerita mana itu apa, terus bagian-bagiannya apa. Jadi dari tadi ibu ada bilang apa sih contohnya. Jadi kalian yang akan membuat contohnya nanti ya. Jadi kayak ini, kalian membuat di buku kalian, terus nanti kalian akan presentasikan ke depan apa yang kalian buat. Sudah mengerti? Sudah. Bisa dicatat ya. Jadi berikan contoh penerapan ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari kalian di rumah. Ketiganya ya, jelaskan Prahyangan, Pawongan, Palemahnya. Jadi kalian buat ketiga dari contoh-contoh dari bagian-bagian Trihita Karana. Nah, sudah mengerti? Sudah. Dan waktu akan ibu kasih selama 5 menit. Sudah mengerti? Sudah. Jadi bisa dikerjakan. Selamat mengerjakan. Sudah Bu? Sudah. Selesai? Sudah. Nah, baik, kalau sudah jadi mungkin siapa yang mau presentasikan apa yang kalian buat tadi? Ada yang mau angkat tangan? Baik, kalau tidak ada, jadi ibu bakal tunjuk aja ya. Apa ya? Jadi mungkin ibu akan tunjuk Eka Putri Jayanti deh. Nah, sebelum bacakan mempresentasikan apa yang tadi ibu tugaskan, jadi tugas kamu menjelaskan atau mempresentasikan bagian-bagian dari cerita Karana. Jadi yang pertama aja ya, Prahyangan. Jadi nanti ibu akan tunjuk 3 orang ya yang akan maju. Jadi Eka khusus akan menjelaskan cuma contoh dari Prahyangan saja ya. Sudah? Mengerti? Jadi Prahyangan artinya berdoa atau sembahyang 3 kali dalam sehari, menjaga tempat ibadah seperti menjaga kebersihan di merajan atau pura, mengaturkan sesajen atau yanya, misalnya mengaturkan canang setiap hari di merajan atau sangga. Tujuannya untuk mencapai kedamaian batin dan kesejahteraan spiritual. Dan ibu, baik, tangan dulu buat. Jadi tadi Eka bilang katanya ada membersihkan tempat suci. Terus benar nggak anak-anak? Benar. Katanya sembahyang 3 kali, benar? Benar. Sudah kalian sembahyang 3 kali dalam sehari? Sudah. Nah, baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi sekali. Baik, berikutnya kali ibu tunjuk ya. Jadi dia indah. Jadi sama seperti tadi Eka, tadi kan Eka sudah menjelaskan contoh dari Prahyangan. Jadi kamu sekarang bacakan contoh dari Pawongan. Kan tadi ibu udah suruh kalian buat ketiganya ya, berarti ini ibu udah acak. Jadi kalian bisa bacakan. Jadi dia indah bisa bacakan yang contoh dari Pawongan saja. Sudah buat? Sudah. makasih Bu.
Pawongan yaitu hubungan dengan sesama manusia. Contohnya adalah saling gotong royong, saling menghormati, tolong menolong, dan menjaga kerukunan sosial. Contoh pawongan di rumah, membantu ibu memasak di dapur dan membantu ayah membersihkan kebun di halaman. Contoh pawongan di sekolah, gotong royong, mengadakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah secara bersama-sama yang melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah. Tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian batin dan kesejahteraan sama manusia. Jadi tadi Kak Indah bilang katanya harus gotong royong ya. Berarti kalian sudah pernah gotong royong kalau di sekolah? Nah, jadi selain itu katanya harus saling membantu, benar nggak? Benar. Nah, diberi tepuk tangan. Lagi satu orang lagi ya. Bu akan tunjuk siapa ya? Siapa yang belum? Nia sama Sinta. Nia deh. Silakan. Nah, jadi Nia akan menjelaskan contoh dari pelemahan. Sudah buatnya? Sudah. Bisa dipresentasikan. Contoh penerapan ajaran dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Pelemahan contohnya itu hubungan baik dengan alam atau lingkungan. Contohnya itu pelestarian lingkungan seperti menanam pohon, menjaga kebersihan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, selalu memilah sampah, mana sampah organik dan mana sampah anorganik, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi flora dan fauna. Tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian batin dan kesejahteraan dengan alam dan lingkungan. Nah, jadi Nia tadi bilang katanya menanam pohon ya. Jadi kita memang harus perlu ya menanam pohon. Jangan menebang pohon secara sembarangan. Sebenarnya menebang pohon itu sebenarnya diperbolehkan, tapi kalau misalnya emang sudah harus ditebang, misalnya seperti di jalan. Kalau di jalan raya misalnya ada pohon besar, itu kan sangat membahayakan ya. Kalau pohonnya itu udah tua misalnya, bisa dipotong atau ditebang ya. Yang misalnya tidak boleh ditebang itu di hutan. Nah, kalau kita di hutan sembarangan banget ya, potong pohonnya itu ditebang-tebang. Nah, kalau kita mau menebang pohon di hutan, nanti bisa longsor ya tanahnya. Jadi sebenarnya diperbolehkan menebang pohon, tapi jangan seperti di hutan itu jangan digundulkan seperti itu. Tadi katanya harus menjaga kebersihan. Terus sampah itu harus dipilah, mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Kalau sampah organik itu harus dikumpulkan, terus bisa dijadikan pupuk, itu bisa dijadikan pupuk kompos. Terus kalau sampah anorganik nanti plastik itu bisa dikumpulkan dan diolah ya. Terus ya udah luar biasa sekali. Jadi tepuk tangan anak-anak. Nah, jadi anak-anak sudah sangat mengerti ya dari apa yang tadi Ibu jelaskan tentang ajaran Trihita Karana. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana ini kita harus menjaga hubungan baik kita agar harmonis ya dengan Tuhan, dengan sama manusia, dengan lingkungan. Kita juga harus menjaga hubungan kita agar menjadi harmonis. Sudah mengerti, anak-anak? Sudah. Baik. Mungkin segitu saja pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kita pada hari ini. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi minggu depan pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti berikutnya dengan materi yang baru lagi ya. Jadi mungkin segitu saja sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Alangkah baiknya kita berdoa ya. Jadi bisa berdiri. Berdoanya menurut kepercayaan masing-masing aja ya. Berdoanya di dalam hati saja. Ibu pimpin. Tangan mungkin bisa sikap Karana. Berdoa mulai.
berdoa, selesai